Hampir 50 tahun, Accord hadir di dunia. Dan sepanjang itu pula, citra mobil ini selalu dikenal sebagai sedan mewah, top of the line-nya Honda, flagship, dan cocok buat para bos. Tapi sekarang, Accord berubah sangat radikal. Kini, Accord menjadi sangat total untuk fitur dan teknologi. Bahkan citranya sekarang berubah menjadi sangat sporty. Jadi, gimana ya rasa mobil ini? Nyatanya tetap menyenangkan teman-teman. Honda just being Honda, Accord just being Accord. Ini adalah sebuah sedan yang di level bongsor. Tapi Honda dengan piawainya meracik mobil ini sehingga pengendaliannya sangat-sangat meyakinkan nih untuk sebuah sedan yang panjang seperti ini. Rasanya nggak intimidatif teman-teman menyetirnya. Visibilitasnya sangat baik, bahkan Honda memberikan mobil ini kamera 360 atau Around View Monitor. Ada juga Honda Lane Watch yang bisa ngelihat sebelah kiri jalan kita kalau blind spot segala macam, dan itu adalah gestur yang menarik. Satu hal yang bikin kita agak kagok awalnya ketika menyetir mobil ini adalah dari dimensinya yang jadi panjang teman-teman, dan juga overhang mobil ini panjang banget, jadi kita perlu pembiasaan lah. Tapi dengan rasa berkendara dan handling yang semeyakinkan ini, mobil ini so far so good. Gak kayak Toyota Camry atau sedan lain di kelas yang sama, yang umumnya mengeset mobilnya rata kanan ke arah kenyamanan. Accord tuh memang sejak lama diplot sebagai sebuah sedan yang masih ada jiwa sportinya. Dan di Accord generasi terbaru ini, makin kuat lagi rasa sportinya. Bantingan mobil ini diset cukup medium. Ada rasa kaku dan meyakinkan saat kita bawa bermanuver. Belum lagi karakter setirnya juga cukup kokoh dan direct. Di sisi lain, penggunaan profil ban yang tebal serta set suspensi menengahnya masih cukup memberikan kenyamanan saat melibas jalan sedikit tidak rata. Supir senang, penumpang nyaman. Rasa berkendara yang mantap ini juga datang dari dapur pacunya, teman-teman. Embel-embel eHEV di namanya sebenarnya membuat mobil ini masuk dalam kelasnya mobil hybrid Honda. Ya gampangnya kita menyebutnya dengan Honda Accord Hybrid lah ya. Dan perkawinan antara mesin bensin dan juga motor listrik atau hybrid membuat mobil ini terasa effortless sekali penyaluran tenaganya. Penyaluran tenaganya terasa halus dan juga meyakinkan. Di sisi lain, kalau kita pengen bejek atau kalau kita pengen gaspol, kita pakai mode sport. Wow, maka kita akan mendapatkan tenaga yang kita harapkan. Walaupun terasa agak canggung lah awalnya ketika mendengar mobil ini meraung mesinnya, memberikan tenaganya, tapi raungannya ya agak-agak kayak artificial gitu. Karena memang raungannya itu nggak langsung mencolok tenaganya ke roda, melainkan ke motor listrik dulu. Ya perlu pembiasaan lah ketika pakai mobil ini. Tapi dengan kombinasi demikian, mobil ini terasa meyakinkan sekali. Dapur pacu Accord Hybrid ini mirip dengan kepunyaan CR-V Hybrid, di mana Honda mengawinkan mesin bensin 1953 cc bertenaga 143 horsepower dan torsi 179 Nm dengan sebuah motor listrik AC Synchronous Motor yang tenaganya tembus 181 horsepower dan torsi 335 Nm. Jelas figur tenaga dan torsi dari mobil ini nggak bisa dianggap remeh, apalagi kalau udah kerja bareng. Diklaim kombinasi tenaganya bisa tembus 204 horsepower. Dengan figur tenaga sebuas ini, tentu kita bisa mengajak Accord ini untuk bermain-main. Apalagi ada sport mode yang bisa kita manfaatkan untuk kasih feel yang makin meyakinkan lagi. Di sisi lain, mobil ini juga bisa sangat jinak, bahkan memberikan kita keiritan yang luar biasa. Karena ketika bermain dengan gaya berkendara yang ekonomis, Accord eHEV ini bisa meraih angka 22,6 km per liter di rute dalam kota dan 24,7 km per liter di rute tol. Ia mengetes mobil hybrid kayak gini, khususnya untuk ngetes konsumsi bahan bakar rata-ratanya, memang agak-agak tricky nih. Karena mobil ini sebenarnya punya sistem hybrid yang canggih banget, yang pinter banget. Bahkan
jauh lebih pintar di atas Honda CR-V Hybrid. Mobil ini, sistem hybridnya bisa diatur dari otomatis, dari EV mode, sampai ada charge mode. Yang itu membuat ya menjadi punya karakter berkendara yang beda-beda. Tapi untuk ngetes konsumsi bakar yang tadi, kita pakai mode auto dan coba berkendara secara ekonomis untuk melihat seberapa irit mobil ini. Nah, bicara sistem hybrid yang menurut kami lebih pintar ketimbang CR-V hybrid, ada satu fitur di Accord hybrid ini yang bisa membuat mobil ini jadi lebih efisien, teman-teman, yaitu charge mode. Kita tinggal tekan aja tombol E di sini, tekan yang lama, maka masuk ke mode charge. Dimana dengan mode charge ini, bensin akan terus terpakai, mesin bakar akan terus bekerja untuk mengisi baterainya. Fitur ini sering banget saya pakai ketika kita melaju di tol, di mana mobil melaju dalam keadaan konstan, maka penggunaan bensin akan lebih sering bekerja tapi efisien. Jadi di tol itu kita mengisi terus baterai sampai penuh. Ketika keluar tol seperti ini, udah masuk ke jalan perkotaan, kita merayap di perkotaan dan harus stop and go gitu, kita bisa masuk, pindah ke EV mode-nya atau autonya. Ya, sehingga mobil ini bisa lebih efisien banget dalam penggunaan energi. Ya, sebenarnya kalau pakai mobil hybrid kayak gini dan ada fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan, kita harus benar-benar mempelajari bagaimana cara kerjanya, sehingga kita bisa mendapatkan efisiensi atau tingkat keiritan yang benar-benar maksimal nih. Tapi mobil ini asiknya, kalau kita butuh performa dapat, butuh irit juga dapat. Hal lain yang bikin mobil ini asik ketika dikendarai adalah karena fiturnya yang lengkap banget. Untuk fitur berkendaranya, jangan ditanya lah ya. Mobil ini punya Honda Sensing, ya layaknya Honda kekinian dan lengkap, teman-teman. Fitur berkendaranya juga banyak banget. Tapi yang asik, mobil ini hadir dengan Google Built-in, di mana fitur itu cukup unik nih. Dan bikin head unitnya terintegrasi dengan Google, sehingga bikin kita lebih gampang untuk mengendalikannya dan lebih menyenangkan, teman-teman. Secara umum, memang layout dari kabin depan mobil ini tuh mirip kayak Honda kebanyakan. Tapi kalau kita lihat lebih detail, nih ada dial digital yang bisa kita mainkan untuk mengatur banyak hal. Mulai dari AC, preferensi pengemudi, sampai bisa kita custom juga. Saya senang sekali bermain-main dengan Google di mobil ini. Hey Google, tell me a joke. Why did the Scarecrow keep getting promoted? Because he was outstanding in his field. Iya teman-teman, fitur-fitur kayak gitu, fitur pengontrolnya atau fitur pembantu kita, asisten kita dengan perintah suara, itu terasa lebih meyakinkan di mobil ini. Apalagi fitur navigasinya ini bisa langsung tampil di layar panel klasternya. Sehingga untuk menggunakannya kita nggak perlu pusing memalingkan mata dari kanan ke kiri, tinggal langsung lihat aja di depan kita. Dan ya itu menandakan mobil ini bermain di kelas yang premium dan unik sekali. Cuma mobil ini bukan tanpa celah, teman-teman. Contohnya di kabin belakang sini, menurut saya sebenarnya udah nyaman lah ya, lega dan juga empuk materialnya. Tapi fiturnya itu nggak semenggugah kabin depannya, teman-teman. Bayangkan, ini bos sering duduk ke belakang sini, tapi pengaturan AC aja nggak bisa diatur nih suhunya. Hanya bisa diatur, ya mau dimatikan atau enggak, dan arah anginnya aja. Terus juga di belakang sini, secara kepraktisan akomodasinya itu nggak begitu fleksibel, teman-teman. Cup holdernya cukup sempit di belakang sini, dan ya terasa nggak begitu premium layaknya di depan. Dan satu hal lagi, teman-teman, bagasinya sebenarnya cukup lega, luas, dan tapi sayang, mekanisme pembukaan pintu bagasinya belum elektris. Belum lagi kalau kita mau melipat jok baris kedua ini, tinggal narik tuas di bagasinya, tapi tuas itu hanya untuk unlatch, hanya untuk membuka kuncinya, bukan untuk melipat secara langsung. Jadi, secara kepraktisan, menurut saya masih bisa ditingkatkan banget nih. Dari segi desain sih, udah pernah kita nilai pada saat sesi first impression. Menurut saya mobil ini keren, dan sampai sekarang penilaian saya nggak berubah tentang mobil ini. Tapi, begitu dilihat lagi, ada hal yang menurut saya masih bisa ditingkatkan dari mobil ini. Walaupun secara desain, ya subjektif banget ya. Tapi mobil ini tuh hadir dengan overhang yang menurut saya panjang banget nih. Kayak mobil-mobil yang USDM gitu. Tapi sayangnya Accord di Indonesia nggak hadir dengan pelek ring 19 kayak di Amerika Serikat sana. Jadi buat tampilannya agak-agak canggung nih. Terus kalau dari belakang, ini tuh vibe Acura-nya terasa banget teman-teman.
Belum lagi dengan model stop lamp yang panjang dan melebar sampai sini nih. Ini kayak vibe-nya Honda tahun 80-90-an gitu ya. Ya secara umum, mobil ini hadir dengan desain yang saya sih suka teman-teman. Accord dengan trim RS nyatanya memang oke lah. Tampak sporty banget dengan banyak aksen-aksen yang hitam dan ala RS. Tapi kalau saya beli mobil ini, satu hal yang langsung saya ubah adalah fitment bannya. Ya setidaknya saya ganti pelek lebih tinggi ukurannya naik gitu, dan profil ban lebih tipis lagi supaya mobil ini hadir dengan look yang sporty makin kental. Accord yang legendaris ini memang berubah secara radikal. Embel-embel RS membuatnya harus tampil sporty. Tapi Accord sekarang hadir juga dengan teknologi tinggi dan fitur yang memanjakan dan mengagumkan bagi pengemudi hingga penumpangnya. Bahkan satu hal yang menurut kami perlu jadi highlight adalah Accord RS e-HEV ini adalah mobil yang cocok buat para bos yang ingin punya kendali penuh akan kendaraannya. Cocok buat para bos yang tak ingin pakai jasa supir dan mau menikmati mobilnya. Nah, jadi gimana bos? Kalian tertarik nggak dengan Honda Accord generasi terbaru ini? Tapi sebelum kalian meminang mobil ini, pastikan kalian punya uang dulu yang hampir 1 miliar. 900 jutaan, tapi 900 jutaan tinggi banget. Dan ya itulah harga yang perlu kalian bayarkan untuk sebuah Accord RS e-HEV ini. Tapi setelah mendengar harganya yang hampir 1 miliar, menurut kalian apakah itu worth it dengan segala keasikan berkendara sampai canggihnya mobil ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Lupertik Auto, dan juga tonton film dari kami di kanal Lupertik dan juga kanal Lupertik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman, sekian aja, saya pamit, stay safe dan bye-bye.